Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah Administrasi Perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang. Oke, yang pertama adalah kita harus memahami tujuan dari keaslian sebuah uang. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan tentang kebijakan Bank Indonesia dalam bidang pengedaran uang. Jadi, regulasi perputaran uang, regulasi mengenai tentang peredaran uang, keaslian dan palsu atau ada yang lainnya, ada kewenangannya di dalam oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menyebarluaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah, dan yang ketiga yaitu sebagai salah satu upaya menangkal peredaran uang rupiah yang palsu. Karena seperti itu. Jadi kita harus memahami step by step dari uang yang selalu kita gunakan dalam transaksi. Oke. Fungsi Bank Indonesia itu sendiri dalam peredaran dalam peredaran uangnya, yang pertama adalah hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan logam rupiah. Oke, yang kedua yaitu memberi tanda tidak berharga pada uang rupiah yang sudah tidak layak edar. Yang ketiga yaitu mencabut dan menarik kembali uang rupiah dari peredaran. Dan yang keempat yaitu menjaga kelayakan uang rupiah melalui kegiatan penukaran. Itu adalah fungsi Bank Indonesia dalam mengatur pengedaran uang tersebut. Oke, dalam pengedaran uang, Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Junto Nomor 3 Tahun 2004, bahwasanya di situ ditetapkan macam atau jenis mata uang, harganya, ciri uang yang akan dikeluarkan, hingga bahan baku yang digunakan, tinggal tanggal mulai berlaku sampai alat pembayaran sah. Itu adalah salah satu kewenangan Bank Indonesia yang diatur, yang dilindungi oleh undang-undang. Yang selanjutnya, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut atau menarik dan memusnahkan uang, itu kewenangan Bank Indonesia juga. Yang ketiga, memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar atau uang rupiah yang telah dicabut. Sehingga kalau uang yang tidak layak atau yang tidak layak untuk diedarkan atau digunakan kembali, hanya Bank Indonesia yang bisa menarik tersebut dan nanti digantikan dengan uang baru dengan pecahan dan nominal yang sama. Dan BI juga dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang setara. Yang selanjutnya, tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena alasan apapun. Jadi penggantiannya sesuai dengan nilainya, angkanya, gitu. Dan berhak juga untuk menggantikan, misalkan ada uang yang dikeluarkan oleh BI, uang rupiah yang mudah ditiru dan mudah dijiplak, pada akhirnya BI akan memberikan kewenangan, BI akan memberikan keputusan untuk menarik kembali dan menggantikan dengan desain baru. Selanjutnya, motif pemalsuan uang rupiah biasanya karena ekonomi dan politik, ya. Dan yang kedua, adapun teknik pemalsuannya dari bahan dan teknik cetak pun sangat berbeda. Karena uang rupiah yang kita gunakan setiap hari itu ada security-nya, ada keamanannya, ada ciri khasnya, bahan bakunya khusus, ada tanda-tandanya, itu. Dan cara penanggulangannya ada dengan dua cara, itu dari preventif dan ada represif. Preventif yang pertama yaitu memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang. Jadi masyarakat wajib tahu ciri-ciri uang asli itu seperti apa. Yang kedua, meningkatkan unsur pengaman dan pada uang baru. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar instansi yang terkait. Yang keempat, meningkatkan kerjasama internasional. Itu penanggulangan secara preventif. Yang kedua, yaitu penanggulangan secara represif, yakni menangkap dan menghukum pembuat dan pengedar uang palsu. Ya, dilindungi oleh undang-undang dan ada aturannya. Jika tidak mentaati dan melanggar
hukum tersebut pada akhirnya akan kena sanksi dan ada hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembuatan uang palsu hingga mengedarkannya. Oke, tingkatan security feature diantaranya ada 3 level. Level yang pertama yaitu overt, diperuntukkan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera, indera peraba maupun indera penglihatan. Yang kedua yaitu overcovered, artinya diperuntukkan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan LUV atau sinar ultraviolet yang kita sering temukan, baik itu dalam alatnya maupun lampunya yang biasa disimpan di bawah meja teller ataupun di meja kasir. Dan yang ketiga yaitu level covert, diperuntukkan bagi bank sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus dan yang canggih. Jadi 3 level ini yang menjadi dasar security feature dalam sebuah uang atau mata uang khususnya rupiah. Selanjutnya, ciri-ciri keaslian uang rupiah kita dapat kenali melalui 1. Bahan yang digunakan, yang kedua yaitu desain dan ukurannya, yang ketiga yaitu teknik cetaknya. Unsur pengaman atau security feature uang rupiah dibuat pada bahan uangnya, dan yang kedua adalah teknik cetak uangnya yang sedikit berbeda dengan uang palsu. Ya. Oke, kita dulu sering mengenal ada 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kita bahas satu persatu, yaitu dilihat. Yang pertama adalah dilihat, 1. Warna uang terlihat terang dan jelas. Yang kedua, terdapat benang pengaman, yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai satu garis melintang atau beranyam atau berubah warna. Ya, yang ketiga yaitu pada uang pecahan tertentu 100.000, ada kodenya ada 04, ada 5 pecahan 50.000, kodenya 99, pecahan 50.000 05, 20.000 04 dan 10.000 dengan kodenya 5. Di sudut kanan bawah terdapat optical variable ink atau kita kenal dengan OV, yaitu hasil cetak mengkilap berupa lingkaran yang warnanya dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat, kita dapat melihat pada slide di sini ada perubahan warna jika kita menggeser-geser mata uang yang kita gunakan setiap hari. Ketika kita geser itu ada perubahan warna, ada perubahan warna dari golden emas ke hijau, ke kuning dan yang lain. Itu berarti menunjukkan mata uang tersebut asli. Oke, jika kita kenalkan dengan 3D, kita dapat lihat secara seksama ada kode BI, ada tulisan BI itu OV yang kita kenal yang tadi saya sudah jelaskan. Bahwasanya kode OV ini ketika kita gariskan, kita geserkan itu ada perubahan warna. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan sinar ultraviolet itu akan memunculkan warnanya. Warnanya akan muncul warna hijau, kuning gitu. Terus ada di belakang mata uang kita ada nomor seri. Nomor seri itu pun akan muncul jika terkena sinar ultraviolet. Atau jika kita lihat seksama dan kita pahami di situ, kita geser-geser itu ada perubahan warna. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu jika kita menggunakan 3 dimensi. Cara yang kedua yaitu diraba. Pada setiap uang terdapat angka, huruf, dan gambar utama dengan cetak intaglio. Intaglio di sini adalah hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Jadi, ketika bisa teman-teman lihat di situ dari angka nominal 10.000 ataupun 50.000, jika kita diraba itu sangat kasar, artinya ini menunjukkan keaslian. Jika uang palsu tidak dirasa kasarnya atau alias licin, itu biasanya tanda-tanda uang palsu. Tapi kalau uang asli ketika diraba ini cukup kasar. Itu, dan ini pun sangat membantu bagi teman-teman kita tunanetra untuk mengidentifikasi apakah uang ini palsu atau asli, karena lebih seperti itu. Yang selanjutnya, jika dilihat diraba, ya, di situ ada kode untuk pecahan 50.000 itu adalah segitiga kebalik. Ada 2 segitiga kebalik
itu menunjukkan nilai dan nominalnya sebesar Rp50.000. Yang kedua, jika itu ada lingkaran, itu menunjukkan angkanya, nilainya adalah 10.000. Ya, itu nominal 10.000. Jika sekali lagi lingkaran satu lingkaran itu artinya 10.000, segitiga dua kebalik itu menunjukkan Rp50.000. Ya, dan di belakang ada garis arsir atau pita. Itu pita tersebut menunjukkan pembatas atau tanda dalam sebuah uang akan keaslian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi kita sudah 2 identifikasi, dilihat dan diraba. Oke, dilihat dan diraba itu baru 2 skema yang kita untuk identifikasi pencegahan dari mata uang yang asli dan yang palsu. Nanti kita ketemu untuk identifikasi yang ketiga di next meeting, di next pertemuan yang selanjutnya. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi selanjutnya, dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.